Nasib naas dialami oleh seorang remaja berinisial B di Kota Kendari, Sulawesi Tenggara, di mana saat berniat menyewa indekos, B justru menjadi korban penipuan. Uang 1 juta yang ia bayarkan untuk DP indekos raib. Dan untuk mengetahui informasi lengkapnya, kita sudah tersambung dengan rekan Naufal Fajrin dari Tribun News Ultra. Silakan informasi Anda rekan Naufal. Oke, baik, Ariska, perlu kami sampaikan memang untuk kejadian adanya seorang wanita di Kota Kendari yang menjadi korban penipuan indekos memang benar adanya. Jadi eh, di Kota Kendari sendiri ada seorang pria tak dikenal melakukan aksi penipuan dengan menggunakan modus sebagai pemilik salah satu indekos yang ada di Kota Kendari, Provinsi Sulawesi Tenggara. Imbas dari kejadian itu, seorang wanita yang diketahui berinisial B tersebut mesti mengalami kehilangan sebanyak 1 juta rupiah, uangnya raib digasak oleh pria tak dikenal itu. Ya, untuk insidennya sebenarnya terjadi ketika seorang wanita yang berinisial B ini hendak mencari indekos di Kota Kendari. Dia bersama rekannya yang saat itu dimintai tolong untuk membantunya mencari informasi tersebut melalui media sosial Facebook. Di situ ia menemukan sebuah indekos yang memiliki fasilitas yang cukup mewah dengan harga yang terjangkau. Singkat ceritanya, kemudian mereka beralih percakapan melalui WhatsApp Messenger. Nah, dari situ setelah melakukan beberapa percakapan, akhirnya sang wanita ini yang berinisial B lalu dikirimkan alamat oleh pria taksi kenal itu bahwa jika hendak mengecek mengecek keadaan indekos itu silakan datangi saja sesuai alamat yang ada ini. Nah, sementara saat B keesokan harinya mengecek ke lokasi indekos tersebut, ternyata tiba-tiba sang pemilik kos yang ia hubungi ini ternyata tidak dapat mendampinginya sehingga D mengecek kos itu hanya seorang diri. Alhasil ia tidak dapat masuk ke ruangan sehingga ia bersama rekannya yang dimintai tolong saat itu hanya melihat sekelilingnya. Selang beberapa saat kemudian pria itu kembali menghubungi B lalu eh, dengan dengan mengirimkan kata yang sifatnya persuasif mengatakan bahwa hendak jika jadi memesan kamar di indekos ini silakan DP terlebih dahulu senilai 1 juta rupiah. Nah, alhasil di situ B kemudian mentransfer tanpa mencurigai bahwa dirinya akan menjadi korban penipuan. Nah, kemudian ia menyadari bahwa ia menjadi seorang korban penipuan ketika ia kembali berinisiatif mendatangi indekos tersebut untuk meminta kunci. Ia mendapati seorang pria yang saat itu sedang memperbaiki AC dan remaja lainnya dan mengatakan bahwa nomor telepon yang dihubungi saat itu ternyata bukan pemilik asli dari indekos ini. Nah, di situ ia menyadari bahwa ia telah ditipu dan dia telah mentransfer sebanyak 1 juta rupiah kepada pria tersebut. Kemudian B tak cukup sampai situ, ia mencoba menghubungi pria itu kembali untuk eh, meminta kembali uangnya yang telah ditransferkan kemarin. Nah, di situ sang pria tak dikenal itu lalu mengiyakan tetapi dengan syarat bahwa B dapat mengambil uangnya secara tunai di sebuah hotel yang ada di Kota Kendari, Provinsi Sulawesi Tenggara atau Sultra. Nah, tak cukup ditipu sebenarnya Ariska bahwa B ini juga sempat mendapatkan pelecehan seksual yang sifatnya verbal bahwa jika B jika B menginginkan uangnya itu kembali maka ia harus terlebih dahulu memuaskan nafsu dari pria tak dikenal itu sendiri. Imbas dari kejadian itu B sendiri merasa tak terima sehingga ia berencana akan melaporkannya ke pihak kepolisian setempat. Lalu informasi terkini juga yang kami dapatkan di lapangan bahwa indekos yang dijadikan sebagai lahan penipuan dari pria tak dikenal itu ternyata milik salah seorang pejabat di Provinsi Sulawesi Tenggara. Ia adalah seorang wakil ketua DPRD Provinsi Sulawesi Tenggara dan kami telah mengonfirmasi bahwa selama berdirinya indekos tersebut, mereka sama sekali tidak pernah memasarkan indekos itu melalui media sosial manapun. Sehingga
Iya, sempat Wakil Ketua DPRD Provinsi Sultra ini juga sempat mewanti-wanti bahwa apabila mendapati eh, di media sosial manapun yang mengiklankan Indokos ini, maka itu dapat dipastikan sebagai penipu. Oke, mungkin demikian Ariska yang dapat kami laporkan. Saya kembalikan ke studio. Baik rekan Naufal Fajrin dari Tribun News Ultra, terima kasih atas informasi Anda dan selamat bertugas kembali. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.